Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan kali ini kami dari kelompok 5 di mata kuliah Etika Engineering akan mempresentasikan materi Ethical Problem Solving Techniques. Mata kuliah ini diampu oleh Profesor Dr. Heru Suryanto, STMT IPM. Sebelumnya mari kita berkenalan terlebih dahulu. Kami dari kelompok 5, saya sendiri Muhammad Kasfila Mudofar, NIM 200514632042. Juga rekan kami Amos John Ferry Silalahi 2105 1661 8462 dan Mas Roni Hasido Manik 2105 1461 9265. Kita masuk kepada isinya, yaitu yang pertama adalah analisa isu dalam masalah etis. Yang pertama adalah memahami sepenuhnya semua masalah yang terlibat. Yang kedua, isu-isu yang terlibat dalam memahami masalah etika itu bisa dibagi lagi menjadi 3, yaitu isu faktual, isu konseptual, dan yang terakhir adalah isu moral. Yang pertama adalah isu faktual. Isu faktual mereka melibatkan apa yang sebenarnya diketahui tentang sebuah kasus, yaitu apa fakta-faktanya. Meskipun tampaknya mudah, tapi sebenarnya tidak selalu jelas, atau bahkan mungkin menjadi kontroversial. Misalnya hak aborsi yang faktanya tidak jelas. Kemudian ada isu konseptual. Secara konseptual ini mengacu pada makna atau penerapan sebuah ide. Mereka yang merupakan suap yang dapat diterima respon dan hadiah, atau yang menentukan keberadaan informasi bisnis kepemilikan tertentu. Dalam kasus penyuapan, mungkin hasilnya adalah fakta yang terkenal. Apa yang tidak diketahui adalah apakah menerima suap tadi menyebabkan ketidakadilan atau mempengaruhi keputusan bisnis. Kemudian tidak jelas dan kontroversial. Yang terakhir adalah dari 3 bagian tadi, yaitu isu moral, yakni masalah moral terkait dengan perilaku atau moralitas individu. Jika masalah faktual dan konseptual diselesaikan, setidaknya sebanyak mungkin yang tersisa hanyalah penentuan prinsip-prinsip moral yang berlaku untuk situasi tersebut. Misalnya, suap yang diberikan oleh perwakilan penjualan. Setelah diputuskan apakah itu hanya suap atau suap nyata, tindakan yang tepat menjadi jelas. Jika memang benar adanya terjadi suap, maka tidak dapat diterima secara etis. Misalnya, suap yang ditawarkan oleh penjual, ditentukan apakah itu hanya hadiah yang diberi penjual atau benar-benar suap. Kemudian dilanjutkan oleh rekan kami, Mas Roni, silakan. Selanjutnya, apa yang harus dilakukan? Masalah faktual dapat diselesaikan melalui penelitian untuk menetapkan kebenaran. Memang tidak selalu mungkin untuk mencapai penentuan akhir dari sebuah kebenaran, bahwa setiap orang dapat menyetujui. Kemudian solusi menyetujui. Tetapi umumnya penelitian lebih lanjut membantu memperjelas situasi, dapat meningkatkan bidang kesepakatan, dan kadang-kadang dapat mencapai konsensus tentang fakta. Next. Kemudian solusi yang dapat diambil dari permasalahan-permasalahan di atas, misalnya masalah konseptual, dapat diselesaikan dengan menyepakati arti, istilah, dan konsep. Terkadang memang kesepakatan tidak mungkin, tetapi seperti masalah faktual lebih lanjut, analisis konsep setidaknya menjelaskan beberapa masalah dan membantu memfasilitasi dalam pemenuhan tindak lanjutan kebenaran atau sebuah kesalahan. Kemudian masalah moral dapat diselesaikan dengan kesepakatan tentang moral, yang mana prinsip-prinsip itu relevan atau penting, dan bagaimana mereka tahan diterapkan dalam kehidupan. Next. Kemudian metode menggambar garis merupakan salah satu teknik dalam penyelesaian sebuah masalah. Itu metode menggambar berguna untuk situasi prinsip-prinsip moral yang berlaku jelas, tetapi tampaknya ada banyak area abu-abu atau lama tentang yang etis prinsip berlaku. Berbagai situasi hipotesis ditetapkan pada garis antara lain. Yang pertama, di salah satu ujung garis ditempatkan positif paradigma. Contohnya, sesuatu yang diterima secara moral, secara jelas, atau dapat diterima sebagai kebenaran. Kemudian yang dua, ujung lain paradigma negatif. Sebuah contoh dari sesuatu yang tidak jelas bermoral ditempatkan, atau sebuah nilai kesalahan yang tidak dapat diterima. Kemudian yang ketiga, di antara ditempatkan masalah di bawah pertimbangan.
bersamaan dengan contoh serupa berdasarkan hasil analisis dan pertimbangan-pertimbangan dari berbagai faktor. Next. Kemudian contoh-contoh yang lebih sesuai dengan paradigma positif ditempatkan di dekatnya, dan contoh lebih dekat dengan paradigma negatif ditempatkan di dekat paradigma itu. Dengan hati-hati memeriksa kontinum atau bidang untuk di bidang ini dan menempatkan masalah moral dalam pertimbangan tempat yang tepat di sepanjang garis. Itu mungkin untuk dilakukan apakah masalah sudah dekat paradigma positif atau negatif, dan oleh karena itu apakah itu dapat diterima atau tidak dapat diterima sebagai sebuah kebenaran. Next. Kemudian contoh-contoh hipotesis. Perusahaan ingin membuang sedikit limbah beracun ke danau lokal, di mana kota terdekat mendapatkan air minum. Kemudian bagaimana kita bisa menentukan apakah praktik ini diterima? Mari kita mulai dengan mendefinisikan masalah dan paradigma positif atau negatifnya. Yang pertama, masalah. Sebuah perusahaan membuang sampah di danau. Kemudian, danau sebagai pemasok air di desa konsentrasi pembuangan 5 ppm atau part per million. Kemudian, batas badan perlindungan lingkungan atau EPA 10 ppm. Yang terakhir, pada 5 ppm tidak ada masalah kesehatan dan konsumen tidak dapat mendeteksi senyawa dalam minuman mereka. Next. Kemudian yang pertama, paradigma positif adalah pasokan air di kota harus bersih dan aman. Kemudian paradigma negatif, tingkat limbah beracun dimasukkan ke dalam danau. Dari sini dapat kita nilai ataupun melihat berbagai pertimbangan dari berbagai aspek untuk menindaklanjuti sebuah nilai kebenaran dari sebuah tindakan. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya, Saudara Amos Jemperi. Silakan. Oke, selanjutnya menggambar garis. Paradigma negatif itu disimbolkan dengan NP, sedangkan paradigma positif itu disimbolkan dengan PP. Buang tingkat limbah beracun di danau air harus bersih dan aman. Next. Contoh hipotesis untuk pertimbangan. 1. Perusahaan membuang bahan kimia ke dalam danau. Pada 5 ppm, bahan kimia tidak akan berbahaya, tetapi air akan memiliki rasa yang tidak biasa. Yang kedua, bahan kimia tersebut dapat dihilangkan secara efektif oleh sistem pengolahan air yang ada. Yang ketiga, bahan kimia dapat dihilangkan oleh kota dengan yang baru, peralatan yang akan dibeli oleh perusahaan. Yang keempat, bahan kimia dapat dihilangkan oleh kota dengan yang baru, peralatan yang wajib dibayar oleh wajib pajak. Yang kelima, kadang-kadang paparan bahan kimia dapat membuat orang merasakannya, tetapi ini hanya berlangsung selama 1 jam dan jarang terjadi. Yang keenam, pada 5 ppm, beberapa orang bisa sakit parah, tapi penyakitnya hanya berlangsung seminggu dan tidak ada kerusakan jangka panjang. Dan yang ketujuh, peralatan dapat dipasang di pabrik untuk mengurangi tingkat limbah menjadi 1 ppm. Selanjutnya menggambar garis. Berikut urutan menggambar garis yaitu 6, 5, 4, 1, 7, dan 2. Dan untuk gambar yang kedua, NP lebih besar daripada P. Dan P itu adalah titik bagaimana penyelesaian dari NP dan PP tersebut. Next. Bagan alur. Sangat membantu untuk menganalisis berbagai kasus, terutama yang ada urutan peristiwa yang akan dipertimbangkan atau rangkaian konsekuensi yang mengalir dari setiap keputusan. Yang kedua, memberi gambaran visual dari suatu situasi dan memungkinkan untuk mudah melihat konsekuensi yang mengalir dari setiap keputusan. Dan yang terakhir, menjadi kita subjektif. Next. Masalah konflik. Berkaitan dengan masalah yang memberi kita pilihan antara dua moral yang bertentangan nilai yang keduanya tampaknya benar. Masalah konflik dapat diselesaikan dengan beberapa cara, yaitu 1. Resolusi konflik. Misalnya melindungi kesehatan dan keselamatan publik lebih penting daripada tugas Anda terhadap majikan. Yang kedua, jalan tengah kreatif. Misalnya daripada membuang limbah beracun ke dalam danau lokal, menemukan cara untuk mendesain ulang proses produksi untuk meminimalkan jumlah produk limbah yang dihasilkan.
menemukan cara untuk mengolah limbah untuk meminimalkan toksitas atau menawarkan untuk membayar, dan memasang peralatan di kota, sistem yang diperlukan untuk mengolah air untuk menghilangkan bahan kimia ini sebelum dikirim ke rumah. Jelas tidak ada yang akan sepenuhnya puas dengan alternatif ini. Next. Terima kasih. Baik, sekian dari kelompok 5. Apabila ada kesalahan, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Terima kasih yang sudah mengikuti sampai akhir presentasi kali ini. Kami semua mengucapkan terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.